Oke guys, ini vlog pertama gua yang berkaitan dengan jalan-jalan. Kendaraan ini salah satu yang terbaik menurut gua. Ini adalah Beat warna biru tahun 2013. Ini generasi pertama yang udah full injeksi. Oke, ini udah banyak bokes. Ini pernah crash dan hancur depan semua. Ini udah ganti semua. Terus udah sih, ini tampilan masih standar, tapi sebenarnya ada beberapa ubahan yang gue lakukan di motor ini untuk menunjang beberapa fitur yang memang diperlukan bagi seseorang yang ingin melakukan perjalanan jauh. Di sini gue bakal nyampein sedikit kisah tentang motor ini. Ini Beat 2013. Jadi ini gue dapet bekas rasa baru, second rasa baru. Jadi motor ini gue beli waktu itu, bokap gue beli pas gue kelas 1 SMP, kalau nggak salah 2013 ya. Iya, 2013. Ini motor tahun 2013. Ini second rasa baru karena pemilik sebelum ini baru beli bulan 2 ya, bulan 2 2013, dan dijual karena alasannya butuh biaya buat berobat. Jadi motor ini dijual waktu itu kilometernya udah baru 2000-an, 2300 kalau nggak salah. Dan sekarang udah 65.000 ya, 65.000 dari tahun 2013. Berarti kan udah 9 tahun, mau 10 tahun. Dan motor ini sebenarnya ini kilometer lebih sih. Ini bukan gue puter, tapi waktu itu kalau nggak salah di pas 2015-2016 gitu kalau nggak salah. Gue belum begitu idep sama perawatan motor, jadi kayak kilometer mati tuh ya udah, ini nggak ngaruh sih, buat apa sih, gue mikirnya gitu kan. Ya udahlah, nggak usah gue benerin juga gitu kan. Nah, akhirnya sempat lama mati sekitar 8 sampai 12 bulan lah. Mungkin ini tambah 10 atau 12.000 kilometer lagi kali kalau kilometer hero-nya gitu kan. Oke. Waktu itu masih enak banget, masih halus banget mesinnya. Nah, lihat nih bodinya tuh, ini body asli, spare part aslinya. Ini dari awal beli udah begini guys, udah kusam. Ini biasanya kalau habis gue cuci gue semir sih, jadi hitam dropnya lagi, mantep. Ini juga nih di sini tuh udah parah banget kan, kelihatan kan, kelihatan jelas ya. Iya. Nah, di sini ini biasanya udah parah nih. Terus nih kepet airnya udah kaku, nih udah keras anjir, udah sobek juga di sini tuh. Sumpah nih nggak lentur tuh, kaku banget. Terus kayak beberapa kabel sih, ini kabel lah gitu, gue ngeliatnya dari kacamata awam tuh ini kayak kabel. Dan sebenarnya sih oke aja, cuman kelenturannya udah hilang sih kata gue. Ini udah kaku banget. Terus kalau shock breaker juga belum pernah ganti, dan so far sebenarnya keras banget sih kalau lagi ngantem bolongan, lubang jalan gitu sendiri. Tapi kalau berdua tuh sebenarnya ngayun itu masih berasa. Ya gue nggak paham tentang shock. Nah, ini shock depan juga masih asli dari bawaan, belum pernah diapa-apain, belum pernah diservis. Terus kata tukang servisnya juga, waktu itu sempat gue mau nanya-nanya konsultasi masalah shock depan, katanya sih nggak bocor, nggak ngapain diservis gitu katanya. Ya udahlah, emang gitu kali ya cara perawatannya, gue nggak tahu juga nih. Kalau kalian tahu mungkin kalian bisa sharing di kolom komentar ya. Tuh kan, lihat deh, nih udah pada kusam, udah pada abu anjir, udah nggak enak banget dilihatnya nih. Mesti banget disemir nih kalau habis dicuci. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke topik utama, perubahan apa aja yang gue lakuin sejak gue megang motor ini. Gue mulai aware, mulai pengen ada hasrat buat mengubah beberapa fitur di motor ini supaya menunjang kegiatan gue yang aktivitasnya Jakarta, Sawangan, Ciawi. Ya, gue sering bolak-balik ke situ. Dan yang pertama, ban. Ukuran ban ini velgnya standar, rem juga standar, masih tromol bawaan, nggak ada ubahan apa-apa. Tapi ban ini Corsa. Sorry guys, gelap banget. Ini Corsa ukurannya 100/80.
ring 14, sorry ya, ini kamera gue jelek banget ya. Ini Corsair, jadi ini lebih lebar 10 mili dan oke sih, lebih enak, lebih lengket ya gue ngerasa, walaupun ini nggak tahu ini soft compound apa medium compound atau hard compound ya. Intinya sih ini lebih enak sih, apalagi kalau boncengan. Kalau berdua, kalau sendiri sebenarnya bantingan agak, rasanya agak keras gitu, tapi kalau berdua tuh enak. Jadi ya pokoknya sejak ban lebih lebar tuh, walaupun lebar cuma 10 mili ya, tapi menurut gua ngaruh banget sih buat handling, buat bantingan, sama apa namanya, kerekatan dia dengan jalan gitu. Terus kalau yang ban depan itu kan, kalau yang standar 90/90, kalau ini udah 90/80, sama ringnya 14, nggak ada ubahan rem apa-apa, semua masih standar. Piringan rem masih standar, walaupun udah banyak gores-goresan karena waktu itu gue lupa ganti kampas rem, jadi piringan remnya itu kemakan. Oke, itu ubahan-ubahan pertama. Terus ubahan kedua, di sini kalau nggak salah ada apa ya, di balik bodi ini ada kayak soket-soket gitu, gue nggak paham. Waktu itu gue kan mau ganti headlamp LED, stop lamp stop lampnya LED. Nah, jadi di kontak on nih misalnya, lampu depan udah nyala, tapi motor gua 2013 masih mati, ESP atau apa sih modelnya gitu, nama nama itunya lupa, elektrikalnya. Nah, sekarang diubah di sini, di bagian ini nih, dalam ini ada soket-soket gitu. Itu diubah, nggak ada potong kabel, cuma dipindahin kabel-kabelnya doang, nggak ada tambahan apa-apa. Terus dia jadinya tuh setiap dikontak, ini bisa bisa nyala nih lampu. Tuh, ini ini yang gue matiin, mati ya, ini gue nyalain. Tuh, lebih terang kan, ini lampu LED putihnya ya. Jadi itu bahan pertama. Nah, setelah ini selesai, bagian di sini nih lanjut ke lampu-lampu. Nah, lampu ini sebenarnya bisa dibilang full full LED sih ya. Ini kayak pertama kita ganti stop lamp. Ini stop lampnya udah warna putih ya, ini reflect. Ini bias, buat sorot ke lampu bawahnya itu warna putih. Ini stop lamp warna putih. Terus lampu sen LED yang murah-murah aja sih, 5 ribuan kalau nggak salah di Shopee. Kanan kiri, depan, kanan kiri, belakang, kanan kiri udah gue ganti LED, jadi 20 ribu, totalnya 20 ribu. Kalau yang ini 23 ribu kalau nggak salah. Ini bukan yang strobo ya, ini yang low, redup sama terang. Kalau di rem dia terang, cuma ini karena error. Waktu itu gue beli, pas datang nyampe rumah kayak ada kecek itu, pas gue kocok di dalam LED itu, gue pikir ada apa, ternyata pas dipasang normal, cuman dia jadinya on terus, terang terus. Jadi ini gue rasa nggak bakal awet sih, bakalan panas terus nih, nggak ada lampu redupnya gitu kan. Mungkin kalau yang next time gue beli, kalau emang nggak ada masalah, nggak ada cacat, ya udah, dia bakal lebih panjang sih umurnya harusnya gitu. Nah, ini kan cuma 23 ribu, kalau gue klaim ada kecacatan gitu ya lama sih ngurusnya, ribet, males juga kan. Mendingan ya udahlah, gue pakai aja, nanti kalau ada rezeki lagi dan emang lampunya udah mati, ya udah gue ganti. Tapi jadi all in look juga kan, cuman cakepnya tuh di sini pendarnya warna putih ya, lampu di plat nomor terangnya gitu. Oke, yang kedua yang gue ganti itu, oh ya, lampu yang gue ganti itu headlamp ini udah LED ya. Ini murah sih, LED yang murah. Sorry guys, kotor banget. Motor gue. Ini kan LED nih, LED murah nih, cuman 32 ribu. Dan kalau masang di bengkel biasanya 60 ribu. Sebenarnya 32 ribu di marketplace, murah coy. Kalau lo bisa masangnya, kalau ada kunci paling baut sama kunci pas, ukuran berapa ya, 6 atau 8 gitu, buat buka ini nih, dari tempat nomor. Di situ udah bongkar-bongkar semua. Kalau lu ragu, lu lihat aja di YouTube cara bongkar pasang bodi depan dan cara ganti headlampnya gimana. Itu gampang banget sih menurut gue. Jadi lumayan lah, 30 ribu kan buat 2 kali makan ke anak kosan gitu. Nah, ini juga lampu LED-nya, lampu LED kanan kiri, terus kanan kiri guys.
Nah, ini lampu kecilnya sebenarnya ada nih di dalam LED juga, cuman udah mati nih. Nah, gue mager banget bongkar-bongkar ini doang buat ganti lampu ini nih. Kata gue ntar aja lah sekalian ganti ini, ganti headlamp, sama lampu sen kalau emang udah umurnya gitu kan. Nah, ini nggak terlalu kelihatan sih ya, ini siang soalnya. Nih, ini lampu low. Nah, jadi lampu lampu LED depan belakang, lampu sen LED depan belakang. Nah, habis itu sama di lampu-lampu di dalam sini nih. Di instrumen cluster itu ada beberapa yang gue ubah ya. Ada beberapa yang gue ubah, di antaranya itu ini indikator injeksi, lampunya gue ganti warna merah. Awalnya tuh ini lampu depan, lampu low, lampu senja, gue pindahin ke sini. Nah, kebetulan gue beli beberapa lampu LED, ya udah lampu yang mestinya masang di sini gue pindahin ke sini, maka ini warnanya merah. Ini kan ininya kuning ya. Kalau motor-motor kalian biasanya kan kuning juga, ini warna merah nih. Kalau ini gue matiin, gue kontak on, kalau kedipnya warna merah. Nah, ini lampu sen, ini lampu high beam juga udah tuh. Ini LED guys, ini putih, warna putih ini LED-nya. Nah, terus ini dua ini lampu indikator kilometer, ini udah gue ganti juga. Ini LED warna kuning, ini LED warna kuning. Sebenarnya di sini ada satu nih, cuman udah mati. Nah, terus lampu sen ini ada sedikit problem nih. Jadi kan gue awalnya tuh gue ganti ini nih, saklar lampu 3 titik. Ini kan mati nih, ini mati. Ini lampu nyala, lampu dekat, ini cetek sekali lagi, lampu jauh. Nah, ini jadi lumayan nih kalau lagi siang-siang, cuman jalan dari rumah ke pasar atau kemana tuh nggak perlu dinyalain karena udah ada lampu senja. Walaupun lampu senja gue sekarang mati sih, aduh lampu kotor ya. Lumayan lah. Jadi makanya ini lampu LED gue nih dari 2020 pertengahan kalau nggak salah ya. Tapi sampai sekarang masih terang, itu masih sama. Ya itu alasannya, ya mungkin awet itu karena ini. Padahal lampu gue nih udah 3 kali ganti. Iya, itu lampu udah 3 kali ganti karena itu nggak bisa dimatiin kan. Itu on terus, makanya dia cepet mati, cepet putus gitu. Nah, ini bukan pertama. Jadi waktu itu gue buka box ini nih, batok depan. Waktu itu gue sekalian belanja banyak ya, belanjanya di online semua. Nggak tahu itu ori apa kagak, tapi gue cari yang terbaik reviewnya sih. Nah, ini juga, ini kata penjualnya sih ori, tapi packagingnya juga ori sih. Gue lihat kayak emboss Honda-nya, terus ada nomor seri gitu. Cuman gue nggak ngecek juga, nggak tahu lah ori apa enggak. Intinya ini udah pecah-pecah, kaca pecah-pecah gitu kan, udah gue ganti. Jadi ini masih clean kelihatannya. Terus ini gue ganti, sama gue ganti sen. Nah, saklar sen di sini nih ada hazardnya. Jadi ini kalau ke kanan nyala kan, kanan gue matiin, terus gue nyalain ke kiri, nyala kiri tuh di pantauan di mobil. Nah, ini kenapa kedipnya cepat, karena gue pasang flasher. Jadi flasher yang original bawaan motor itu nggak support kalau dipakein LED, lampu LED. Jadi dia kayak error gitu. Lo nyalain sen ke kiri, yang nyala yang depan, yang nyala kiri, yang belakang tuh kanan kiri nyala. Jadi ngaco. Begitupun sebaliknya. Makanya buat mendukung lampu LED ini sennya, makanya gue ganti tuh flashernya. Flashernya murah, cuman 7 ribuan atau 10 ribu, di bawah 10 ribu lah pokoknya. Kotak kecil gitu, adanya di balik ini nih, masangnya di balik ini. Makanya gue harus bongkar ini, buka ini. Wah, itu ribet banget kayak gitu. Satu baut gue jatuh ke bawah, ke kolong sini nih. Ini nggak tahu sampai sekarang di mana nih wujudnya. Nah, terus ya udah gue ganti ini nih. Gue ganti ini. Jadi kalau ke kanan, sen kanan tuh kedipannya gue matiin. Sen ke kiri nyala tuh di mobil pantulannya. Kalau gue ke kanan kiri, nah dia tuh langsung hidup dua-duanya tuh. Ini nyala, ini juga nyala berbarengan. Tuh kan, kelihatan kan nih, ini nyala, kanan kiri barengan nyalanya. Oke, ini juga lampu belakang. Lampu belakang nggak ada yang error.
kan kanan kiri nyala. Nah, cara matinya gini aja, tekan ke dalam. Jadi kalau habis send, kalau lampu saklar yang original, yang bawaannya itu kalau ke kanan ke kiri nyalain send, kan kiri nyala nih. Tapi matinya tuh dia tinggal geser ke kanan, ke berlawanan arah, atau tekan ke dalam. Tapi kalau yang setelah diganti ini fiturnya beda. Kalau lu nyalain send ke kiri, lu harus tekan ke dalam, ke depan, tekan ke depan buat matiin sendnya. Tapi kalau lu ke kiri habis itu langsung ke kanan, jadinya hazard. Nah, itu jangan sampai lu keliru. Lu harus yang ini penting banget sih hazard, karena kayak kalau buat perjalanan jauh, kita mau berhenti di pinggir jalan, mau minum dulu misalkan, atau kita lagi mau bener-benerin packing packing barang, misalkan barang bawaan kita ada yang berantakan atau harus ada yang dibenerin, itu kan kita berhenti di pinggir jalan nih buat kasih tanda. Atau namanya di jalan panjang, misalkan jalan Parung gitu kan, lurus terus tahu-tahu ada puteran, kita ngeh ya, kita harus cepat-cepat ngasih hazard tuh buat ngasih sinyal ke pengendara di belakang kita supaya mereka juga aware kalau bakal ada yang nyebrang, atau tanda hati-hati. Nyala hazard ini tanda hati-hati kan. Ya gitu, kayak orang nyebrang, ada putaran atau putar balik yang ada Pak Ogahnya kan. Ya sebenarnya gue juga berterima kasih sih sama Pak Ogah. Kadang-kadang kita kebantu banget kan adanya mereka, penyeberang jalan tuh jadi lebih mudah. Ada nenek-nenek diseberangin gitu-gitu kan. Terus juga ini lampu lampu 3 titik saklar lampu headlamp ini penting juga kalau buat pengendara jauh, terutama motor yang awalnya motor halogen diganti jadi lampu LED. Itu biasanya apa ya, gue ngerasa kayak ini kan bukan speknya gitu buat dipasang LED, udah gitu LED-nya murah lagi, jadi bakal cepet putus lah ibaratnya. Jadi buat jaga supaya durability-nya lebih panjang, ini penting juga sih buat ngatur usia lampu LED depannya. Oke, kira-kira itu yang uban-uban di depan. Cuman pas gue masang laser buat lampu sen, gue ubahnya ke depannya cepet, itu cepet, jadi gitu kan. Nah itu nggak tahu kenapa udah aku pasangin boh lama tapi tetap nggak mau nyala sampai sekarang. Makanya itu gue, karena ini kebetulan motor atas nama kakak gue, tapi ini motor gue yang pakai terus, kakak gue ada motor lagi. Jadi ya gue paham banget sama motor ini. Kalau gue nyalain sen, gue udah ngeh, ini gue harus cek nih kira-kira sen gue udah mati apa belum. Kadang-kadang gue ngelongok ke depan lihat sen gue nyala apa mati gitu kan, jangan sampai gue lupa gitu. Pokoknya gue lagi jalan lurus saya, kadang-kadang gue mencet ini nih, kayak udah sensor apa ya, otomatis saya gitu di otak gue buat mencet ini masih asli bawaan ini juga. Nah ini udah patah, waktu itu ada pecah sininya nih, terus gue ganti. Ini kayak punya Vario tapi ini yang murah sih, bukan yang asli, jadi ya kelihatan murahnya sih. Nah kalau ini yang aslinya nih, ini yang asli bawaan nih, alhamdulillah panjang umur. Ini spion tuh penting banget dah. Kalau kata gue sih diganti yang modifikasi atau yang aftermarket tuh sebenarnya visibilitasnya ke belakang tuh kurang sih, kurang memuaskan. Atau lo perlu kasih kaca cembung yang biasa ada di mobil tuh, yang lingkaran gini nih. Kalau emang lo mau pakai kaca yang kecil gitu, yang aftermarket, oke lah. Karena kan dia cembung jadi nangkep reflektornya itu lebih besar. Oke, selanjutnya ini nih. Ini yang biasa abang-abang ojol pakai. Ini udah pecah nih. Ini sebenarnya udah kempes sih. Tuh kayaknya udah ada yang rembes gitu, udah bocor, mesti diganti nih. Ini harganya 43 ribuan, gue beli di online shop juga. Ya belum beli lagi sih, masih ngumpulin duit. Jadi ya udah gue pakai dulu. Ini lumayan sih buat, karena gue kan tinggi gue 173 cm. Jadi gue pakai motor Beat tuh kependekan sih, sejujurnya kependekan. Jadi gue perlu ini supaya lebih commanding buat duduk di motor ini. Nah terus di sini juga gue pasang ini nih, apa ya namanya, kayak ini kayak apa sih ini namanya, gue nggak tahu nih gini nih, gue nggak tahu nih namanya. Ini intinya sih buat ninggiin shocknya. Jadi Beat ini kendalanya pada saat itu emang sering mentok, lagi sendiri aja mentok lewat polisi tidur, apalagi berdua jeduk. Makanya gue pasang ginian, dan
Ini gue pasang 2015 sampai sekarang nih, nggak pernah gue colek-colek lagi, masih masih oke. Ini mesin full standar, nggak ada ubahan apa-apa. Dan ya, kira-kira itu sih. Ini media gue untuk beraktivitas, mobilitas gue ke berbagai tempat. Next vlog bakal gue mulai trip kali ya. Oke, thank you atas watchingnya. Ciao.